Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, sebelum itu ada yang tahu nggak nih kira-kira kelompok 4 akan membahas apa ya hari ini? Jadi teman-teman, hari ini kami akan membahas tentang bipolar. Ya, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya mendengar kata bipolar. Tetapi hari ini kami bukan hanya akan membahas tentang apa itu bipolar, tetapi kami hari ini akan membahas tentang bagaimana cara kita sebagai keluarga ataupun masyarakat dalam menyikapi seseorang yang mengidap penyakit bipolar tersebut. Sebelum kita memulai membahas materi pada hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan anggota-anggota dari kelompok 4. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah teman-teman, kelompok 4 ini beranggotakan 3 orang loh. Yang pertama ada Mazida Nuriftita, yang kedua ada Nyimas Afdillah, dan yang ketiga ada Tita Anggraini. Wah, ternyata anggota kelompok 4 adalah 3 Sri Kandi. Hahaha. Setelah kita mengenal anggota kelompok, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Yuk teman-teman, simak sama-sama ya. Nah, baiklah teman-teman. Jadi terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati secara ekstrim, yaitu berupa mania dan depresi. Karena itu, ada pun istilah medis sebelumnya yang disebut dengan manic depresif. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub yang berlawanan, yaitu kebahagiaan atau yang disebut dengan mania dan kesedihan yang disebut dengan depresi. Nah, selanjutnya ada pun faktor penyebab dari gangguan bipolar tersebut, yaitu yang pertama faktor genetika. Genetika bawaan adalah faktor umum penyebab gangguan bipolar. Seseorang yang lahir dari orang tua yang salah satunya merupakan pengidap gangguan bipolar memiliki resiko mengidap penyakit yang sama sebesar 15% sampai 30%. Dan bila kedua orang tuanya mengidap gangguan bipolar, maka berpeluang mengidap gangguan bipolar sebesar 50% sampai 75%. Faktor penyebab yang kedua adalah faktor fisiologis. Sistem neurokimia dan gangguan suasana hati. Salah satu faktor utama penyebab seseorang mengidap gangguan bipolar adalah terganggunya keseimbangan cairan kimia utama di dalam otak. Sebagai organ yang berfungsi mengantarkan rangsang, otak membutuhkan neurotransmitter atau saraf pembawa pesan atau syarat dari otak ke bagian tubuh lainnya dalam menjalankan tugasnya. Norepinephrine, dopamin, dan serotonin adalah beberapa jenis neurotransmitter yang penting dalam mengantarkan impuls syaraf. Pada penderita gangguan bipolar, cairan-cairan kimia tersebut berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Nah, sebagai contoh, ketika seorang pengidap gangguan bipolar dengan kadar dopamin yang tinggi, dalam otaknya akan merasa sangat bersemangat, agresif, dan percaya diri. Keadaan inilah yang disebut fase mania. Sebaliknya, fase depresi yang terjadi ketika kadar cairan kimia utama otak itu menurun di bawah normal, sehingga penderita merasa tidak bersemangat, pesimis, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri yang besar. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Penderita penyakit gangguan bipolar ini cenderung mengalami faktor pemicu munculnya penyakit yang melibatkan hubungan antar perseorangan atau peristiwa-peristiwa pencapaian tujuan dalam hidup. Contohnya dari hubungan perseorangan antara lain seperti jatuh cinta, putus cinta, dan kematian sahabatnya. Sedangkan
peristiwa pencapaian tujuan antara lain kegagalan untuk lulus sekolah dan dipecat dari pekerjaannya. Selain itu, seorang penderita gangguan bipolar yang gejalanya mulai muncul saat masa remaja kemungkinan besar mempunyai riwayat masa kecil yang kurang menyenangkan seperti mengalami banyak kegelisahan atau depresi. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tanda dan gejala dari seseorang yang mengalami gangguan bipolar ini. Ada 4 jenis episode suasana hati pada penderita gangguan bipolar, yaitu yang pertama episode mania, yang kedua episode hipomania, yang ketiga episode depresi, dan yang keempat episode campuran. Banyaknya sejumlah penderita bipolar lebih memilih untuk bunuh diri juga menjadi sebuah permasalahan yang menjadi resiko kematian. Akibat besarnya, dampak yang disebabkan oleh penyakit bipolar disorder tentu menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosialnya. Nah, permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari penyakit bipolar disorder tidak hanya sampai kepada ranah sosial dan hubungan antar sesama manusia saja, namun lebih daripada itu. Hal ini menjadi sebuah permasalahan besar ketika penyakit bipolar disorder ini menimbulkan dampak hingga pada level yang semakin mengkhawatirkan. Tentunya, setiap orang pada umumnya pernah mengalami suasana hati yang baik atau bisa kita katakan dengan mood high dan suasana hati yang buruk atau mood low. Nah, akan tetapi teman-teman, seseorang yang menderita gangguan bipolar memiliki ayunan perasaan atau mood swings yang ekstrim dengan pola perasaan yang mudah berubah secara drastis suatu ketika. Nah, seorang pengidap gangguan bipolar ini bisa merasa sangat antusias dan bersemangat ketika mereka dalam fase mania. Nah, sedangkan saat suasana hatinya berubah buruk, ia bisa sangat depresi, pesimis, putus asa, atau bahkan sampai mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Nah, suasana hati yang meningkat secara klinis disebut sebagai mania, atau di saat ringan disebut hipomania. Individu yang mengalami episode mania juga sering banget mengalami episode depresi atau episode campuran di saat kedua fitur mania dan depresi hadir pada waktu yang sama. Nah, dampak seseorang yang mengidap penyakit bipolar ini bisa bermacam-macam ya, dan bisa juga membahayakan dirinya juga lingkungan sekitarnya. Salah satunya dampak terbesar yang disebabkan oleh bipolar ada kecenderungan menyakiti diri mereka sendiri. Nah, faktanya teman-teman, orang dengan gangguan bipolar lebih menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri daripada lingkungannya. Ancaman tersebut adalah bunuh diri atau percobaan bunuh diri, sehingga tingkat bunuh diri secara signifikan lebih tinggi di antara orang-orang dengan gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar juga sangat beresiko lebih tinggi dalam hal mengembangkan penyalahgunaan atau ketergantungan zat. Ini dikarenakan ketika memasuki episode manik atau depresi, mereka kerap sekali menggunakan obat-obatan atau alkohol guna mendapatkan ketenangan. Sehingga pengidap bipolar ini juga kerap melukai diri untuk meredakan ketenangan emosinya. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa permasalahan yang biasanya terjadi bagi pengidap gangguan bipolar adalah yang pertama, tidak adanya support dari keluarga. Nah, dalam proses penyembuhan teman-teman, seseorang yang didiagnosis gangguan bipolar sangat membutuhkan support system dari pihak keluarga, karena keluarga juga bisa menjadi inti dari penyebab seseorang itu mengidap bipolar atau tidak. Biasanya keluarga menyerahkan sepenuhnya penyembuhan kepada dokter, obat-obatan, ataupun psikiater. Ini terjadi karena ketika seseorang yang memiliki penyakit bipolar kambuh, orang tersebut bisa saja melukai anggota keluarganya, sehingga dapat membuat keluarga takut dan lebih memilih menghindar daripada mensupport. Lalu yang kedua adalah
perlakuan masyarakat yang tidak baik. Nah teman-teman, masyarakat terkadang masih menganggap aneh penderita bipolar. Gangguan kejiwaan yang dialami penderita bipolar kerap membuat sebagian orang kewalahan menghadapinya. Seseorang yang mengidap gangguan bipolar dapat berubah mood yang ekstrim, sehingga banyak masyarakat merasa bahwa seseorang yang mengidap bipolar adalah orang gila dan orang yang berbahaya. Bukan hanya keluarga yang penting dalam membantu penyembuhan seseorang yang mengidap bipolar, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam proses penyembuhan bipolar ini. Walaupun sebenarnya penyakit ini tidak dapat disembuhkan, atau dengan kata lain, bipolar akan terus ada sampai akhir hidup kita. Bipolar banyak dikucilkan oleh semua orang. Gejala yang jika dilihat dari fisik menyerupai penyakit skizofrenia ini selalu dianggap orang adalah hal biasa atau bahkan aneh. Padahal jika kita bisa lihat secara medis, keduanya sangat berbeda jauh, mulai dari gejala, faktor penyebab, dan lainnya. Support dari masyarakat dan juga lingkungan dalam proses penyembuhan penyandang gangguan bipolar ini bertujuan supaya penyandang dapat merasa aman dan damai. Karena moodnya yang selalu berubah secara ekstrim, ketika mereka mendapat support dari lingkungan dan juga masyarakat, mereka akan merasa bahwa mereka itu ada. Mereka itu dirangkul dan tidak dikucilkan lagi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu proses pemulihan seseorang yang mengidap gangguan bipolar. Yang pertama, memperlakukan mereka dengan sangat baik. Yang dimaksud di sini adalah kita jangan berpikir bahwa mereka berbahaya untuk kita, tetap mereka aneh atau mereka gila. Bukan itu, tetapi kita harus merangkul mereka, membuat mereka merasa aman, membuat mereka merasa nyaman, dan membuat mereka lupa bahwa mereka sedang mengidap bipolar. Yang kedua ada memberikan support yang baik terhadap lingkungan. Sama seperti yang pertama tadi, support yang baik adalah awal yang baik. Memberi pertolongan adalah hal yang sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu, gagalnya seseorang pulih dari gangguan bipolar adalah kurangnya support dari lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah dapat berkomunikasi dengan baik kepada penyandang bipolar. Yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa membuat mereka merasa bahwa kita adalah teman yang baik untuk mereka, yang bisa diajak berkomunikasi dengan ramah dan tidak mengucilkan. Jadi teman-teman, marilah sama-sama selamatkan bipolar. Bukan mereka yang berbahaya untuk kita, tetapi malah kita yang akan semakin membahayakan untuk mereka. Jika kita tidak tahu bagaimana kita harus menyikapi penyakit yang mereka derita. Ya teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang mengidap penyakit bipolar. Kami dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have bipolar disorder, you will have severe mood swings. At times you'll feel very depressed, and other times very elated. It affects about 1 in 100 people and usually starts between the ages of 15 to 19. It rarely starts after the age of 40. When depressed or in a low mood, you feel unhappy all the time and may even think that your life's not worth living. You might find it hard to concentrate or to finish anything. You may lose your appetite and struggle to sleep. You may believe that you are uniquely guilty or worse than anybody else. When elated or in a manic mood, you have a strong sense of energy and optimism. You may believe strange things about yourself and even hear voices that other people can't hear. You may believe you're on an important mission or that you have special powers. There are different types of bipolar disorder. With bipolar 1, you'll have had at least one manic episode for more than 1 week. You might only have manic episodes, though most people have periods of depression too. Untreated, a manic episode will last around 3 to 6 months.
depressive episodes tend to last longer. With bipolar 2, you'll have had more than one episode of severe depression, but only mild manic episodes. If you or those around you suspect you're suffering from bipolar disorder, you need to see your GP. They may prescribe you medication to treat you during and between episodes. Psychological treatments can help teach you coping skills and ways to monitor and manage your mood. Find out as much as you can about your illness and what help there is. Try to balance your life. Getting too stressed or busy can bring on an episode of illness. You can't avoid all stress, so learn ways of handling it better. Learn to recognise the signs that your mood is swinging out of control so you can get help early. It's good to have at least one person you can rely on and confide in. Help them understand what happens to you and what they can do for you. Exercise can improve your mood. Give yourself time to relax and make sure you regularly do things you enjoy and that give your life meaning. Remember, many people have learned to manage their bipolar disorder and lead happy and fulfilling lives. To find out more about bipolar disorder, visit the Royal College of Psychiatrists website